Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa nabiyil amin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad, adab yang disendirikan oleh Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, yang dikenal dengan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan bab-bab terkait dengan kedua orang tua kita. Malam hari ini kita ambil bab yang kelima yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata beliau, babu linil kalami liwalidayhi. Bab melembutkan ucapan kepada kedua orang tua. Kita tentunya alhamdulillah sudah disebutkan di bab-bab sebelumnya akan wajibnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan di antara perbuatan baik adalah berupa ucapan. Berupa ucapan. Ucapan yang lembut. Ucapan yang halus, yang tidak mengandung hardikan di dalamnya. Karena di dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, Allah katakan, fala taqul lahuma uff. Jangan katakan kepada keduanya uff. Ini kalimat hardikan kepada kedua orang tua atau salah satunya. Di bab ini beliau akan menyebutkan hadits yang menunjukkan pentingnya kita melembutkan ucapan kita kepada kedua orang tua kita. Kata beliau rahimahullah di hadits ke-7 di Adabul Mufrad ini, haddatsana Musaddad, telah bercerita kepada kami guru kami Musaddad. Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. Ini tidak ada duanya yang bernama seperti ini. Dari guru Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dia adalah termasuk guru dari Imam Bukhari yang thiqatun terpercaya. Qala beliau berkata, haddatsana Ismail ibn Ibrahim. Kata guru beliau, telah bercerita kepada kami Ismail ibn Ibrahim. Ini dikenal juga dengan Ibn Ulayyah. Ini merupakan Sayyidul Muhaddithin, pimpinan dari ahli hadits. Karena terpercayanya dalam menukilkan hadits. Tapi ini adalah Ismail ibn Ibrahim. Ada orang sebaliknya namanya, Ibrahim ibn Ismail. Dia adalah pendusta. Dia adalah pendusta. Jadi tidak boleh dibalik namanya ini. Nama bapak dan anak. Jadi ini adalah Ibnu Ulayyah, Ismail ibn Ibrahim. Dia adalah rawi yang terpercaya, pimpinan ahli hadis. Qala beliau berkata, haddatsana Ziyad ibn Miqrab. Telah bercerita kepada kami Ziyad ibn Miqrab. Dia adalah Al-Muzani, Abul Harith Al-Basri, orang Basra. Iya. Beliau berkata, qala haddatsani, telah bercerita kepadaku Toysalah ibn Mayyas. Toysalah ibn Mayyas An-Nahdi. Qala beliau berkata, kuntu ma'an Najdat. Saya duduk bersama An-Najdat. An-Najdat ini nama kelompok di Irak waktu itu yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Dia penyandaran kepada seorang yang bernama Najdah
pendiri golongan ini. Najadah Ibn Amir Al-Hanafi Al-Khariji, orang Khawarij, pemberontak pemerintah. Mereka ciri dasarnya mengkafirkan pelaku dosa besar. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi pezina menurut mereka kafir. Pencuri kafir. Pembunuh kafir. Iya. Sementara Quran tidak sampai seperti itu. Ia tidak sampai menyatakan pembunuh kafir. Cuma dia telah melakukan dosa besar. Tidak sampai kafir. Tapi ini mereka orang Khawarij. Iya. Mereka punya pendapat bahwa pelaku dosa besar kafir kekal di neraka. Na'udzubillah. Sehingga mereka ketika melihat ada kesalahan, apakah dari masyarakat atau orang yang ada di sekitar mereka, apalagi terhadap pemimpin, maka mereka mengatakan pemimpin itu adalah pemimpin yang kafir. Pemimpin yang kafir. Sehingga mereka bolehkan memberontak. Bahkan mereka dikenal dalam sejarah Islam tidak pernah memerangi yang namanya orang kafir asli. Yang mereka perangi adalah kaum muslimin. Mulai dari masa sahabat. Mulai dari masa sahabat. Mereka memerangi kaum muslimin. Makanya saat muncul orang ini diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di negeri Basra sana. Ya, di Irak. Dan mereka dibunuh karena mereka dianggap kafir menghalalkan darahnya kaum muslimin. Juga Nabi SAW katakan ainama lakitumuhu faqtuluh. Di mana saja kalian menjumpai mereka itu bunuhlah, karena mereka yamrukuna minad din kama yamrukus sahm minar ramiyah. Mereka telah keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Iya, ini orang Khawarij. Mereka punya pendapat dasar seperti itu. Jadi ini beliau bercerita, Toysalah ibn Mayas An-Nahdi, beliau bercerita, saya pernah duduk bersama An-Najdah, pengikutnya Najdah ibn Amir Al-Hanafi Al-Khariji, orang Khawarij. Fa'asabtu dunuban, saya pun sebagai manusia biasa jatuh dalam sebuah dosa. La aroha illa minal kabair. Saya tidak memandang dosa itu kecuali ini dosa besar ini. Ini pandangan beliau. Inilah bahayanya bergaul dengan orang yang salah. Karena dia berada bersama An-Najdah, pengikutnya Najdah ibn Amir. Dia melakukan dosa, dianggap itu sudah dosa besar dan mengkafirkannya. Tapi ini masih di masa sahabat. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Saya pun menyebutkan hal itu kepada Abdullah ibn Umar. Bercerita bahwa saya telah jatuh dalam dosa dan saya melihat saya telah jatuh dalam dosa besar. Qala, kata Ibnu Umar kepadanya, mahi, apa itu? Qultu, saya berkata, kada wa kada. Dosa yang demikian dan demikian. Tidak disebutkan di sini. Dia ceritakan dosanya. Tapi secara penukilan hadis tidak disebutkan dosa apa yang dia sebutkan. Karena tidak boleh kita menyebutkan dosa yang pernah kita lakukan secara terang-terangan. Iya, karena Nabi SAW bersabda, setiap orang yang berdosa itu mu'afa, dimaafkan. Ilal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahirin. Gimana itu al-mujahirin? Melakukan dosa tadi siang, diceritakan malam ini. Atau melakukan dosa malam ini, dia ceritakan besok ke teman-temannya. Oh, tadi malam saya membunuh, saya merampok, saya mencuri. Itu tidak dibolehkan. Makanya di sini tidak disebutkan. Pokoknya sebenarnya dia sebutkan di Abdullah bin Umar karena ingin meminta fatwa. Karena dibolehkan menyebutkan yang kita lakukan jika ingin tahu hukumnya. Tidak masalah. Karena boleh kita menyebutkan apa yang kita lakukan di mufti atau di hakim. Di pengadilan. Di pengadilan untuk mencari hukumnya. Setelah disebutkan dosanya, kata Ibnu Umar, laisat hadhihi minal kabair.
Ini bukan dosa besar. Kamu memandang itu dosa besar karena kamu bergaul dengan an-najadat. Orang-orang yang menganggap bahwa dosa kecil saja itu sudah besar. Sudah min kafir. Iya. Ini bukan dosa besar. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan kepadanya, dosa besar itu apa? Hunnatis'un. Dosa besar itu ada 9. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadits Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi 7 yang membinasakan. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Hunnatis'un. Mereka ada 9. Nabi sebutkan 7, Ibnu Umar sebutkan 9. Karena ada juga tambahan dari hadits-hadits yang lain. Pertama, al-isyraku billah. Dosa besar itu syirik, menduakan Allah dalam ibadah. Yang kedua, wa qatlu nasamah. Membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Wal firar minaz zahab. Yang ketiga, lari dari medan perang. Lari dari medan perang. Yang keempat, wa qatful muhsanah. Menuduh perempuan baik-baik dengan zina. Perempuan terjaga, dia muslimah, ia dituduh dengan zina. Ini termasuk dosa besar. Wa aklu riba, memakan riba, ini termasuk dosa besar. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, termasuk dosa besar. Wa ilhadun fil masjidi, melakukan ilhad dalam masjid. Itu syirik dalam masjid. Bid'ah dalam masjid, itu ilhad di dalam masjid. Namanya ilhad mencakup, kata para ulama, al-ilhad fil masjidi at-tajawuz an hududillah. Melewati batasan Allah di masjid. Allah sudah gariskan batasannya begini. Dilewati. Waktiyari sabili syirki. Memilih jalan syirik di masjid. Di masjid tidak boleh ada syirik. Iya. Allah telah larang di Quran. Wa annal masajida lillah. Masjid itu miliknya. Fala tad'u ma'allahi ahad. Jangan kamu menyeru selain Allah dalam masjid seorang. Tidak boleh syirik. Tidak boleh kita melakukan syirik di masjid. Ini namanya ilhad, melampaui batas di masjid. Wal bid'ati fihi, dan melakukan bid'ah di masjid. Bid'ah tercela di masjid atau di luar masjid, tapi di masjid lebih dicela. Kan itu termasuk dosa besar. Walladhi yastakhiru, termasuk dosa besar yang ke-8 adalah orang yang istighfar, yang mengolok-olok orang lain. Yang apalagi orang itu melakukan syariat. Ada orang berjenggot, kita bilang, kambing lewat. Iya, itu namanya mengolok. Atau ada orang pakai cadar misalnya, awas kau ninja. Itu namanya istihza. Dulu di masa Nabi, saat pulang perang, ada orang mengatakan, kami tidak melihat orang munafik bilang, orang yang paling takut ketika jumpa musuh, kecuali ini sahabat Muhammad SAW. Kecuali sahabatnya Muhammad. Mereka mengejek sahabat. Dan kami tidak melihat orang paling rakus daripada mereka ini. Kami tidak melihat mereka orang paling penakut daripada mereka ini. Mereka bilang itu mereka ceritakan supaya hilang keletihan di saat safar. Jadi cerita-cerita safar. Tapi mengejek sahabat. Mengejek yang Allah katakan di Quran. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Iya. Mereka mengejeknya. Maka turun Quran. Turun Quran. Belum sampai kepada Rasulullah hal itu. Dari sahabat lain, tapi Allah Maha tahu. Turun Quran, datang kepada mereka. Datang mereka kepada Rasulullah yang sedang naik ontanya. Bergantung dia di leher onta Rasulullah, meminta maaf.
meminta udzur bahwa mereka hanya main-main. Hanya main-main. Dia minta udzur hal tersebut hanya bercanda mengolok sahabat. Apa kata Nabi? Beliau tidaklah menambah kecuali yang Allah turunkan kepadanya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta udzur. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini bahayanya istihza. Mengolok-olok syariat. Kalau kita tidak bisa berjenggot, jangan mengolok orang berjenggot. Kalau kita tidak bisa pakai cadar, jangan mengolok orang pakai cadar. Karena pakai cadar itu turun kewajibannya dari langit. Diperintahkan nabinya untuk berkata kepada kita, ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan pada istri, katakan kepada anak perempuan, karena Nabi hanya punya anak perempuan yang hidup. Katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu. Dan katakan kepada seluruh wanita muslimah, dimanapun mereka berada. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka. Jilbab itu dalam bahasa Arab adalah yang dipakai dari atas kepala, menutup ke bawah, ke dada. Bahkan Ibnu Abbas ketika menafsirkannya, kalau bisa hanya menyisakan satu lubang mata untuk melihat jalan. Iya. Turun ayat ini, para perempuan langsung merobek pakaiannya di bawah. Mereka lilitkan mukanya, kepalanya. Kan ini kewajiban. Jadi kalau kita tidak mampu, jangan mengejek orang. Bilang saja, itu adalah hal yang disyariatkan, tapi saya belum mampu lakukan. Tidak ada udzur kita. Tapi jangan diejek. Jangan diejek. Demikian pula kalau ada orang tidak turun celananya di bawah mata kaki. Iya, kan biasa orang ejek. Iya, lagi banjir kan? Kenapa dikasih naik? Itu kan dia lakukan karena Nabi anjurkan. Nabi yang anjurkan bahwa celana itu atau sarung atau apapun yang kita pakai dianjurkan di atas mata kaki. Nabi yang mengajaknya. Jadi kalau kita tidak mampu lakukan, sabar saja dulu. Allah yang tahu udzur tak? Allah yang tahu udzur kita. Kita punya udzur atau tidak? Saya tidak tahu apa yang udzur kita. Iya, tapi kita punya jawaban nanti di hadapan Allah. Cuman jangan mengejek yang melakukannya. Itu saja. Karena ini bahaya. Ini adalah dosa besar. Iya, orang yang melakukan istihza, dia jatuh dalam dosa besar. Ini kata Ibnu Umar, yes tasfir. Orang yang mengejek, mengolok-olok. Yang terakhir yang ke-9, ini menjadi poin kita. Buka walidain minal uquq. Itu dulu yang pertama, kata beliau. Membuat kedua orang tua menangis. Itu termasuk dosa besar. Membuat kedua orang tua menangis. Itu termasuk dosa besar. Nanti akan datang hadis. Orang datang membaiat Nabi. Insya Allah akan datang kita baca. Dia datang baiat Nabi untuk berjihad dan berhijrah. Nabi bertanya kepadanya, siapa yang kamu tinggalkan di sana? Saya tinggalkan kedua orang tuaku. Kenapa? Apa sikap mereka? Keduanya menangis saat saya tinggalkan. Kata Nabi, kembali di sana kamu. Buat keduanya ketawa. Kenapa Nabi katakan sampai seperti itu? Padahal ini orang datang berjihad. Hijrah kepada Nabi. Karena membuat kedua orang tua menangis. Itu termasuk al-uquq. Termasuk dosa besar. Qala li Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar berkata kepadaku, sahabat yang mulia, atafraqu minan nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Apakah kamu benci neraka dan ingin masuk surga? Ini pertanyaan Ibnu Umar. Qultu, "I wallah." Saya berkata, "Iya demi Allah." Qala, maka lanjut pertanyaan Ibnu Umar, ahayyun walida, apakah kedua orang tuamu masih hidup?
Kultu, maka Toisal ibn Mayas yang jatuh tadi dalam dosa, dia berkata, indi ummi, saya masih ada ibu. Iya. Qala, maka kata Ibnu Umar, fawallahi lau alanta lahal kalam wa at'amtaha ta'am la tadakulannal jannata majtanabtal kabair. Masya Allah. Maka demi Allah, beliau bersumpah, seandainya kamu melembutkan, menghaluskan ucapanmu terhadapnya, dan kamu memberinya makan, kamu biayai ibumu, lembutkan ucapanmu, maka sungguh kamu akan benar-benar masuk ke dalam surga selama kamu menjauhi dosa besar tadi. Inilah yang menjadi pokok poin terakhir ini. Membuat keduanya menangis itu dosa besar. Ini kadang kita tidak sadar. Iya, sudah berapa kali kadang kita membuat kedua orang tua kita menangis dengan cara apapun. Padahal ini adalah dosa besar. Setan paling cinta untuk melakukan hal tersebut. Bahkan dia paling bersemangat dalam masalah ini. Apalagi ketika seorang itu sudah menikah. Kadang dia membuat ridho istrinya, orang tuanya menangis. Itu termasuk kesalahan dari orang yang sudah menikah. Disebutkan oleh para ulama, itu kesalahan dari seorang anak. Ketika dapat yang melayaninya, iya, ditambah lagi ibunya, bapaknya menyusahkannya, maka dia akan melupakan kebaikannya dan lebih lembut kepada istrinya daripada bapak dan ibunya. Ini harus kita ingat, itu termasuk dosa besar, apalagi kalau keduanya sampai menangis. Kemudian Ibnu Umar bersumpah, kalau kamu mau masuk surga, lembutkan ucapanmu kepadanya, karena menghardiknya dosa besar. Dilarang oleh Quran. Dan kamu memberinya makan, maka kamu akan masuk surga. Orang yang memberi makan, minum anjing, masuk surga. Bagaimana kalau memberi makan, minum manusia? Bagaimana kalau manusia itu adalah orang tua kita? Tentunya ini adalah masalah yang sangat besar. Makanya Abdullah bin Umar mengawalinya dengan sumpah. Iya. Maka tidak heran bagaimana Ibnu Umar itu taat dan tunduknya kepada orang tuanya. Pernah dia ceraikan istrinya. Bapaknya bilang, rujuk kamu dengan istri. Itu Umar bilang kepadanya. Iya, dia rujuk. Dia tidak ceraikan. Padahal dia ceraikan istrinya. Iya, cuman karena bapaknya suruh rujuk. Bapaknya suruh rujuk. Dan terkenal bagi kita tentunya kisah Ismail. Dia ceraikan istrinya karena bapaknya bilang, ceraikan. Dia ceraikan. Nikah lagi, bapaknya bilang, tahan daun pintumu. Dia tahan. Ini sifat dari para nabi dan para rasul Allah. Sifat dari para nabi dan para rasul Allah. Bahwa mereka adalah taat, lembut kepada orang tuanya. Disebabkan karena itu adalah sebab terbesar yang membawa kita ke surga. Maka nanti akan datang juga bab bahwa celaka orang yang mendapati orang tuanya tapi tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Kemudian hadis berikutnya masih ini terakhir dalam masalah melembutkan ucapan. Beliau berkata, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis ke-9, haddatsana Abu Nuaim
telah bercerita kepada kami Abu Nuaim, yaitu Al-Fadl ibn Dukain, thiqatun mujma'un alaih, terrawi terpercaya, disepakati atasnya. Qala, beliau berkata, haddatsana Sufyan ibn Hisham ibn Urwah, telah bercerita kepada kami Sufyan an Hisham ibn Urwah, dari Hisham ibn Urwah an Abi, itu dari Urwah. Qala, beliau berkata, waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Beliau menafsirkan ayat ini, rendahkanlah sayapmu kepada kedua orang tuamu karena kasih sayang kepadanya. Qala, kata Urwah, la tamtani min syai'in ahabba, jangan kamu menahan sesuatu yang orang tuamu suka darimu. Iya, jangan kamu menahan sesuatu yang orang tuamu suka darimu. Ada kamu memiliki sesuatu, kemudian orang tuamu suka itu, dia ingin, maka jangan pernah kamu menahannya. Itu termasuk melembutkan, melemahkan dan merendahkan diri, dan itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita. Dan hadits ini Masya Allah masih menunjukkan pentingnya kita berbuat baik kepada orang tua, dan di sini adalah wajibnya kita memenuhi keinginan kedua orang tua kita selama itu bukan maksiat. Wajib kita memenuhi keinginan orang tua kita selama bukan maksiat dan kita mampu. Dan itu wajib bagi anak. Kenapa? Karena kata Nabi, anta wa maluk li abik. Kamu dan apa yang kamu punya itu punya bapak. Kita ini punyanya ayah kita. Apa yang kita punya, punyanya bapak kita. Kenapa bisa? Karena kalau tidak ada orang tua kita punya sekarang diri kita. Kita punya apa yang kita miliki sekarang. Rumah, mobil, motor. Itu kita tidak akan miliki kalau bapak kita tidak ada. Maka kamu dan apapun yang kamu punya bapakmu. Jadi kalau dia meminta sesuatu yang kita punya, tidak boleh kita menahan. Kita kasih. Kita berikan. Ada seorang kejadian di masa Imam Syinqiti, guru daripada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Seorang bertanya kepada beliau, orang tuaku ambil mobilku, dia jual. Syekh marah besar, masa kamu bertanya itu masa? Tidak pantas kamu bertanya begitu. Ya mobil itu punya bapak, karena kamu itu punya bapak. Dia marah, tidak jawab pertanyaan. Itu tidak perlu ditanyakan. Kalau orang tuamu ambil, punyanya itu. Itu adalah miliknya. Itu adalah miliknya. Karena kamu dan apapun yang kamu punya, itu punyanya orang tua. Itu punyanya orang tua. Maka dari sinilah tadi bahwa kita tidak boleh menahan apa yang orang tua kita mau selama itu kita mampu dan selama itu bukan dalam hal maksiat kepada Allah. Karena nanti akan datang juga tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat. Kita cukupkan dulu dengan satu bab ini. Bab ke-6 nanti balasan kepada kedua orang tua. Ustadz, apabila ada orang yang kemasukan mengaku arwah atau ruh keluarga, apakah ini benar atau jin yang mengaku ruh keluarga? Iya. Pertama, ketika ada orang kerasukan, maka pastikan itu jin kafir. Dipastikan jin kafir. Karena kita muslim dari kalangan manusia dan muslim dari kalangan jin, syariat kita satu. Ketika syariat kita sama-sama, karena nabinya juga sama. Nabinya jin Muhammad bin Abdullah.
Nabinya kita Muhammad bin Abdullah. Pedoman jin Quran. Pedoman jin hadis Nabi SAW. Dan dalam Quran, orang beriman itu bersaudara. Jin dan manusia tidak mungkin saling mendolimi. Allah telah katakan di dalam hadits qudsi, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Saya telah haramkan kedoliman itu terhadap diriku, kata Allah. Fala tadzalamu, jangan kalian saling mendolimi dan merasuki orang. Jin memasuki manusia. Dzulm. Dia berarti jin durhaka. Jin kafir. Apa fungsinya kita tahu ini? Supaya nanti apapun dia ceritakan, kita tidak percaya. Karena dia tidaklah lain ingin mengadu domba. Jadi kalau ada orang meruqyah tanya, siapa kamu? Saya utusan dari keluarga sana. Selesai. Kenapa kamu? Saya ingin membunuh, diutus untuk membunuh. Sudah, nanti orang saling membunuh karena dia. Itu adalah pendusta. Pendusta. Makanya ketika diajarkan kepada Abu Hurairah ayat kursi, kata Nabi, "Shadaqaka wa kadzu." Dia benar itu ucapannya, tapi dia sendiri adalah pendusta. Jin tidak pernah yang namanya jujur kalau dia kafir. Jadi kalau dia mengaku arwah, apalagi dia berkata yang lain-lain, pergi ke kuburan sana, sembelih ke ayam hitam, semua hitam, mulai. Karena dia ingin mengajak sebanyak-banyaknya manusia masuk neraka bersamanya. Ketika dia dinyatakan oleh Allah, waktu dia tidak mau sujud kepada Adam, sujud pemuliaan, maka dia dihukumi kekal di neraka selama-lamanya. Dia minta kepada Allah untuk ditangguhkan matinya. Ditangguhkan. Dan dia bersumpah di hadapan Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Saya akan menyesatkan mereka seluruhnya. Itu janjinya. Itu adalah janjinya. Jadi hati-hati hal tersebut. Ya, ini benar jin mengaku. Pasti bukan ruh keluarga. Karena ruh itu berada dalam alam barzakh, tidak mungkin lagi kembali. Tidak bisa masuk ke manusia. Tidak bisa masuk ke anak. Tidak bisa masuk ke bapak. Tidak bisa. Dia sudah hidup di alam barzakh. Tidak akan kembali lagi. Tidak akan kembali lagi. Sampai nanti dibangkitkan oleh Allah sendiri pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Wallahualam. Ustaz, adakah anjuran dalam nas Al-Quran, sunnah, untuk mengkhitan anak perempuan? Dan apa saja langkah-langkah untuk mengakikah anak perempuan? Mengkhitan ya. Iya. Kita dalam masalah khitan itu perintah di Quran, wattabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus. Di antara ajaran Ibrahim adalah berkhitan, bersunat. Karena Nabi Ibrahim beliau juga disyariatkan untuk bersunat. Turun pensyariatan sunat kepada beliau waktu itu beliau berumur 80 tahun. Dan beliau disunat dengan menggunakan kampak. Ya. Jangan hayalkan sekarang kita di kampak. Ya, itu zaman dulu. Ya, belum ada kecanggihan seperti sekarang. Intinya beliau disunat pakai kampak di usia 80 tahun. Nabi Ibrahim. Dan beliau manusia yang pertama sekali dikhitan di sejarah manusia. Dan kita diperintahkan untuk mengikutinya. Laki-laki dan perempuan. Itu kan perintah umum. Cuman bedanya, laki-laki hukumnya adalah wajib, perempuan hukumnya adalah sunnah. Tidak ada silang pendapat di kalangan seluruh ulama madhab. Bahwa laki-laki wajib bersunat. Ya, perempuan sunnah hukumnya bersunat. Kalau tidak disunat, tidak masalah. Tidak masalah. Beda kalau laki-laki. Kapan dia sudah masuk usia balik, belum disunat, wajib disunat. Wajib disunat. Atau dulu pernah sunat tapi dikasih pito saja ayam. Ya, atau dikasih jalan saja silet atau bambu. Sunat kampung ceritanya.
Ya, tidak terpotong kulit yang menutupi, mohon maaf, apa itu? Iya, kita paham kita. Padahal belum bilang iya. Tidak terpotong itu kulit yang menutupi itu, maka wajib dia sunat ulang. Walaupun masih sudah dewasa. Jadi periksa kembali. Iya, siapa tahu belum. Iya, kita harus pergi bersunat. Iya, wajib. Karena bagi laki-laki wajib. Bagi perempuan sunat. Dan apa saja langkah untuk mengakikahkan anak perempuan? Di dalam hadits Nabi SAW bahwa anak perempuan disunahkan untuk diakikahkan pada hari ketujuh. Pada hari ketujuh, yaitu dipotongkan kambingnya. Kalau acara, terserah mau hari apa. Hari keberapa. Yang penting potong kambing hari ketujuh. Itu diucapkan oleh Nabi secara ucapan. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi secara perbuatan. Secara perbuatan. Dan anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Kalau mau tambah yang lain, tidak apa-apa. Iya, cuman kewajiban sunnahnya adalah 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Dipotong di hari ketujuh. Kemudian di hari ketujuh itu pula disunahkan untuk mencukur rambutnya. Dan ditimbang serta disedekahkan senilai perak. Disedekahkan berat rambutnya itu senilai perak kepada miskin. Dan kalau belum dikasih nama, maka juga hari ketujuh itulah dikasih nama. Diberikan namanya. Ya, itu yang dianjurkan. Adapun masalah tambahan lain dirayakan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Orang karena mendapatkan keturunan, itu adalah nikmat, maka boleh dia merayakannya. Boleh dia merayakannya, mengundang keluarga dan teman-temannya untuk menampakkan nikmat tersebut. Wallahu. Bagaimana hukum makan makanan di restoran? Yang mana makan berapapun, maka apapun sebanyak-banyaknya tetap sama. Tidak masalah. Karena dia paling sudah ukur perutnya. Dia sudah ukur. Ini orang kalau makan sekian. Dengan harga sekian. Itu dia sudah adakan penelitian. Dan sudah dia, ini penduduk Makassar, kalau dia makan pasti sekian. Tidak lewat dari itu. Tidak lewat dari itu. Maka restoran yang seperti ini kan beda-beda di mana dia buka. Di Arab beda dengan di Indo. Kan di Arab 1 porsinya mereka kita makan berdua. Makan berdua kita. Jadi jangan pesan 2 orang untuk 2 orang. 2 untuk 2 orang. Jangan. Kalau di sana kita pesan 1 untuk 2 orang. Karena beda porsi. Beda porsi dan mereka beda menetapkan harga. Berdasarkan penelitian mereka di masyarakat. Sekian saja dia makan. Itu tidak masalah. Karena goror yang sedikit dimaafkan. Goror yang sedikit dimaafkan. Ustaz, bagaimana cara yang benar mendoakan orang tua yang sudah wafat? Itu yang diajarkan oleh Nabi dan di Quran. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya. Kalau ditambah walil mu'minin wal mu'minat lebih sempurna lagi. Dia lebih sempurna lagi. Bolehkah meniatkan amalan dari membaca Al-Fatihah untuk orang tua yang sudah wafat? Untuk orang tua yang sudah wafat. Tidak dinukil dari Nabi SAW dan para sahabat menghadiahkan bacaan Quran untuk orang yang sudah wafat. Ada orang, kita tahu bersama kan bahwa Quran adalah amalan terbaik yang kita baca. Cuman datang sahabat kepada Nabi. Kalau seandainya ini baik sekali, karena tidak ada yang lebih baik daripada baca Quran. Ada seorang datang kepada Nabi, dia bilang, inna ummi iftalatat nafsuha, lau takallamat latasaddaqat. Hadits Bukhari Muslim. Ibuku meninggal tiba-tiba. Tiba-tiba meninggal. Tidak sakit, tidak apa. Tiba-tiba meninggal. Mungkin kalau dia berbicara, dia akan bersedekah.
Maka dia bertanya, apa atasaddaqu anhu? Apakah saya boleh bersedekah atas namanya? Kata Nabi, tasaddaqu anhu, bersedekahlah atas namanya. Dari sinilah sepakat kata Imam Nawawi, sampainya sedekah anak atas nama orang tua. Kenapa sampai? Kalau kita bersedekah atas nama bapak kita telah wafat atau ibu kita telah wafat, sampai kepada bapak dan ibu kita. Dengan hadis ini hadis Bukhari Muslim. Lantarannya dia bertanya, ini yang saya mau sampaikan poinnya. Dia bertanya, apa yang saya harus sedekahkan atas namanya? Ini saya mau sampaikan. Seandainya ini Quran membacakan hadiahkan Al-Fatihah itu dianjurkan, Nabi akan menjawab karena tidak ada yang lebih utama daripada sedekah Quran. Kata Nabi kepadanya, malah jawabannya sukil ma. Kalau kamu bertanya tentang apa yang harus saya sedekahkan untuknya, kamu beri minum. Apakah itu dengan gali sumur untuknya atau sumbang air minum jadi. Sumbang air minum jadi. Itulah sedekah yang paling utama yang Nabi kata. Yang Nabi katakan. Dari sini kita pahami ini. Dan Nabi, Masya Allah, Alhamdulillah, beliau kan sejarah beliau ringkas. Jadi kita bisa tahu apa yang beliau anjurkan. Beliau hanya berdakwah 23 tahun saja. 23 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Semua apapun yang Nabi lakukan di masa ini, di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun, itu dinukil kepada kita. Jangankan masalah amalan menghadiahkan Al-Fatihah. Kalau seandainya ada. Nabi masuk WC, itu dinukil. Ibnu Umar menukil Nabi pernah duduk di WC-nya Hafsah, menghadap ke Baitul Maqdis, membelakangi Baitullahil Haram. Itu saja dinukil, buang air. Buang air dinukil. Apa kita akan mengira bahwa masalah mengirim Al-Fatihah tidak disampaikan? Itu yang kita pikirkan. Karena sejarahnya ini sedikit. Hanya sebentar, 23 tahun. Jadi kita bisa melihat. Dan apa yang mereka tidak lakukan di masa itu, maka di masa ini ya tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Tapi kalau kita bersedekah atas nama orang tua kita, ya sah, cuman baca Quran kita butuh dalil. Baca Quran butuh dalil. Ada hadis. Cuman bukan bersedekah dengan Quran. Bahwa kedua orang tua dipakaikan mahkota di surga. Bertanya mereka, dari mana kami datang? Karena anakmu membaca Quran. Cuman ini dalil, tidak ada ucapan bahwa dia sedekahkan. Tidak, anaknya belajar Quran, membaca Quran. Bukan bersedekah atas namanya. Jadi dengan kita baca Quran, tanpa kita bilang sedekah pun, sampai kepada orang tua. Sampai kepada orang tua kita. Apa hukumnya mencuci muka dan kaki tangan setelah berziarah kubur? Kalau kotor, cuci. Tapi kalau kita menganggap itu najis kan habis ziarah kubur, tidak ada tuntunan. Ada hadis tentang siapa yang memikul jenazah, hendaklah dia berwudu. Siapa yang memandikan mayat, hendaklah dia mandi. Hadis palsu. Hadis dhaif jiddan, lemah sekali. Lemah sekali. Bolehkah wanita yang haid tetap berwudu sebelum tidur dan sesudah mandi karena sudah menjadi kebiasaan? Boleh. Boleh. Bahkan memang itu yang sunnahnya. Seorang perempuan yang haid sebelum tidur, sunnah dia berwudu. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat kudu ahaduna wa huwa junub. Boleh enggak salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub? Kan haid sama dengan junub, sama-sama hadas besar. Maka kata Nabi kepadanya, na'am idza tawaddoa, iya jika dia berwudu. Dari sinilah bahwa kalau kita tidur di awal malam junub, di awal malam mau tidur, sunnah berwudu.
Sama juga dengan perempuan yang haid. Kalau dia mau tidur sunnah dia berwudu, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Wallahualam. Apakah boleh kerja di perusahaan rokok, Ustadz? Tapi kalau sudah terlanjur kerja di perusahaan rokok, bagaimana Ustadz? Jadi kita bertanya, mau tahu hukum ya? Iya, jujur begitu. Iya. Karena saya akan menyatakan yang sebenarnya, kan hukumnya. Iya. Tanpa tentunya tanpa menyinggung perasaan orang-orang yang masih merokok. Itu kan urusan tak sama Allah. Urusan saya adalah menyampaikan apa yang menjadi hukum. Karena itu kan seorang ustadz begitu. Tidak boleh gara-gara ada donaturku kayaknya sebelah sana. Langsung saya merubah fatwa sedikit. Dan saya melihat dia merokok. Tidak boleh. Itu kan tidak dibolehkan. Jadi saya akan menjawab dengan sebenarnya. Sebelum kita membahas kerja di situ, hukumnya dulu rokok. Hukum rokok, tidak ada silang pendapat di kalangan ulama Islam dan al-atibba, para dokter. Ini paling sempurna kesepakatannya. Bahwa rokok itu haram. Rokok itu haram. Tidak ada silang pendapat. Karena kenapa? Dalil Quran, hadits sangat banyak mengharamkan rokok. Memang tidak ada disebut haram rokok. Tapi karena orang juga kadang, apa dalil Qurannya? Tidak ada rokok di Quran. Kan begitu jawab. Ini kan orang mau lari dari hukum. Memang tidak ada penyebutan rokok. Dan memang banyak hal yang tidak disebutkan di Quran namanya, tapi hukum umumnya ada. Misal tentang rokok. Quran ada. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian memasukkan diri kalian kepada hal yang membinasakan. Baca Miki Pak, dibungkus rokok. Kalau kita tidak percaya. Rokok menyebabkan kanker, jantung. Banyak Bapak baca ya. Iya. Itu kan hal yang membahayakan Pak. Membahayakan kanker, jantung. Membahayakan. Jangan memasukkan diri kalian ke situ. Allah katakan, jangan memasukkan diri kalian ke situ. Rokok itu membunuh. Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima." Jangan membunuh diri kalian. Allah sayang kepada kalian. Sama dibungkus rokok. Apa ditulis? Rokok membunuhmu. Dari siapa itu? Kesehatan. Lihat itu pajangan foto besar di jalan. Robek. Kita tidak sadar itu. Iya. Kita kira itu iklan supaya kita suka. Itu karena pembuatnya sadar. Cuman karena uang. Kalau kita tidak jual rokok, kurang pemasukan. Kan begitu. Lihat saya toko-toko. Iya, yang tidak jual itu kurang. Karena orang sekalian beli, beli juga itu. Itu masalah. Tapi kan kita harus pikir. Allah katakan, jangan membunuh diri kalian. Hadits sangat banyak. Kita dilarang menelantarkan harta, membuang-buang harta. Rokok, Pak. Kita bakar harta. Dan nanti kita akan ditanya, di mana kamu dapat dan di mana kamu belanjakan. Jadi kita mau bilang, saya beli rokok. Kan masalah. Iya. Dan kalau qadarullah kita meninggal karena rokok, qadarullah ini, kita tidak tobat. Meninggal, dokter bilang, kenapa kak begini ini? Rokok. Meninggal kita qadarullah. Nanti di neraka diadab dengan merokok. Rokok dari neraka. Kalau mati, hidupkan lagi, kasih lagi rokok. Ini bukan masalah ringan. Iya. Bukan masalah sederhana. Bahaya ini. Jadi ini hukum barang ini. Dan Allah kalau mengharamkan sesuatu, haram harganya. Ketika sesuatu itu haram, harganya haram.
kita bisa pikirkan kerja di situ. Iya, maka segera tinggalkan tentunya bekerja di situ. Dan jangan takut miskin. Kalau ada iming-iming hayalan bahwa kita akan miskin kalau tidak kerja di situ, syaitan ya'idukumul faqr. Setan itu selalu menjanjikan kemiskinan. Setan itu. Allah Nabi SAW telah katakan, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairum minha. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan lebih baik. Maka karena Allah saja kita tinggalkan, insya Allah bisa. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.